Di pohon beringin itu ada kejadian kalau malam Jumat Sabtu ada kedengaran satu bayi yang digendong, dia nangis begitu. saya takut gini. Emang ini ceritanya sangat nyata begitu, dan kita merasakan kedengaran kayak bayi yang lagi nangis, yang lagi digendong sama. Halo guys, kembali lagi di channel ILG21, yaitu sebuah channel yang akan mengungkap sebuah fakta di balik cerita-cerita misteri yang pernah dialami oleh seseorang atau narasumber-narasumber yang akan kita undang ke tempat ini. Dan di video kali ini kita kedatangan salah seorang narasumber kita yang katanya dulu pernah mengalami kejadian yang agak mengerikan di suatu tempat di mana dia pernah mondok di sana. Kurang lebih tempat ini seperti kayak pondok lah gitu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ke narasumber kita, Mas Ali Sasaki. Ya. Dan tanpa basa-basi, kita langsung saja dengarkan ceritanya. Gimana sih kisahnya Mas Ali ini bisa sampai ke tempat tersebut? Ya, jadi kan tahun 2014 itu saya berangkat ke satu daerah untuk menimba ilmu. Nah, terus saya sama orang tua ke sana tahun 2014 itu. Tahun 2014. Tahun 2014. Nah, saya berjalan pakai motor ke sana. Jalan pakai motor itu gimana ceritanya? Motor. Pakai motor ya. Sampai saya di pondok, saya masih kebingungan begitu. Kok sepi sekali pondok ini? Ini pondok tapi kok sepi? Kok sepi begitu? Seharusnya kan suasana seharusnya harus banyak orang begitu. Banyak santrinya. Banyak santri dan santriwatinya begitu kan. Tapi saya datang ke sana itu kok sepi gitu kan. Makanya saya pengen balik. Tapi kan saya sama orang tua gitu. Udah nggak mau, nggak niat sekolah di sana gitu. Iya. Nah, situ orang tua saya bilang, tunggu aja dulu. Kita mau ke pemiliknya atau pembina yayasan tersebut. Nah, jadi saya agak nunggu lama. Nah, pas suatu jam kemudian teman itu datang. Ternyata teman yang datang itu satu daerah dengan saya begitu. Nah, sama-sama ya, dari Jeroaru. Dari Jeroaru. Nah, pas gitu teman yang dua ini juga bingung juga begitu. Dia nanya ke saya, di mana teman-teman yang lain? Loh, kok sih dia nanya ke saya? Saya bilang juga begitu. Saya juga baru datang begitu di pondok itu. Nah, terus berapa menit kita ke bawah, ke Bongkot, ke rumah pemilik atau pembina. Tempatnya itu kayak di ketinggian gitu. Agak ketinggian, ada Dire dan ada Bongkot. Ada sedikit pegunungan. Ya, kayak ada gunduk-gundukan. Iya, gitu. Gunduk-gundukan, miring-miring sedikit. Miring-miring. Terus kita sudah diberikan pengesahan oleh pembina tersebut dan kita langsung diajak ke pondok tersebut begitu. Awal kita buka pondok itu semua kotor sekali begitu. Banyak debu, sampah, bau, terus pokoknya nggak enak. Semua masih kotor begitu. Nah, kita bersihkan pada sore-sorenya itu. Teman-teman ini juga merasa sudah nggak nyaman kelihatan pondok dan tidak ada orang juga di sana begitu kan. Nah, saya langsung meyakinkan teman-teman ini, kita di sini menuntut ilmu, bukan melihat tempat atau gimana. Nah, setelah pada malam itu, setelah kita selesai membersihkan, selesai maghrib,
kita break dulu pembersihan, kita sholat maghrib di suatu musola itu. Nah, setelah kita masuk ke musola itu, hawanya berbeda begitu. Kayak ada, ya ada sedikit, ada sesuatu di sana yang mengikuti kita begitu kan. Dan teman ini juga merasakan yang dua ini. Ayo kita berjamaah sholat di sana itu di musola. Langsung kita setelah sholat kita makan di suatu warung, kita beli. Nah, kita balik ke pondok dan kita melanjutkan lagi pembersihan di pondok malamnya itu. Nah, tiba-tiba pas selesai pembersihan itu ada suatu kedengaran suara burung hantu yang lewat di atas pondok itu. Kita merasa ketakutan begitu mendengarkannya saja. 3 kali dia lewat. Burung hantu atau leak, sejenis leak? Iya, leak, burung hantu. Nah, terus kita bawa peralatan tidur, langsung kita tidur. Nah, pas satu hari kita di sana, teman itu bermimpi. Teman kok bulu kuduknya. Ya, bulu kuduknya. Teman itu bermimpi ada suatu mak yang tua, ibu-ibu yang tua. yang ibu-ibu itu saya ingat video yang ya, ada ibu-ibu yang tua, ya. Wajahnya ndak ada kelihatan, tapi bulunya ada panjang katanya teman ini. Enggak ada wajahnya, ada wajahnya rata gitu. Cuma rambutnya ada begitu. Jadi saya semakin takut mondok di sana. Nah, terus ibu-ibunya itu nggak ngomong di dalam mimpinya, temannya nggak ngomong. Nggak ngomong, dia cuma diem aja begitu. Makanya kita takut bertiga di sana itu. Nah, kita kan belum masuk sekolah ini. Kita tunggu teman-teman yang lain untuk mengikuti ospek begitu. Nah, setelah 2 hari kita itu baru kita ospek begitu di pondok. Juga teman itu kalau paginya itu setelah dia bercerita itu dia pergi keluyuran, dia bermain. Saya sendirian di pondok menunggu teman-teman ini. Saya juga ketakutan karena sepi yang di sana itu. Karena pembina itu dia di bawah paling bongkot begitu. Kalau itu sekitar jaraknya berapa? Jaraknya ya paling 5 meter. 5 meter? Iya. 5 meter? Enggak. 10 meter. 10 meter ke bawah. Ke bawah tapi dia itu ada jurangan begitu. Terus lama kelamaan kita sudah merasa sudah dibilang 1 minggu lah di pondok. Setelah itu kita dipindahin pondok kita dipindah. Kan kita itu di tengah-tengah. Kita dipindahkan di paling pojok lagi. Karena tempat pondok kita itu akan dipakai untuk anak MI begitu. Nah, di pojoknya pondok itu tempat yang paling kita takuti begitu. Lampu nggak ada, semua nggak ada. Kita beli lilin pada malam hari itu. Karena kita awalnya pindah, dan di situ teman yang satu itu melihat satu penampakan di depan pondok itu kan ada pohon beringin yang besar begitu. Dia melihat suatu penampakan bergoyang di pohon beringin itu. Penampakannya itu goyang? Ada penampakan pohon beringin itu yang goyang, yang pegang, tapi keras begitu. Kayak angin keras gitu. Kita semakin takut begitu kan. Terus saya bilang, teman ini coba sini tuh beristighfar biar mungkin cuma halusinasi. Itu. Tapi ini kenyataan dia lihat. Dia sendirian tapi yang lihat. Kalau kita ya nggak lihat. Tapi kita merasa ketakutan juga. Begitu.
Lama kelamaan sudah jam 10 kita mau tidur ini. Tiba-tiba lilin kita itu semua mati. Nggak ada angin tapi mati. Tapi mati lilin itu. Makanya kita langsung keluar begitu. Keluar lari. Langsung kita ke suatu pembina itu gitu. Kita semua takut bertiga itu. Jadi malam itu cuma bertiga di pondok. Cuma bertiga. Belum ada murid-murid yang lain. Belum ada murid-murid yang lain. Dan juga pas malam itu malam Jumat juga. Tiba-tiba kebetulan malam Jumat. Wah, lilin itu mati. Lilin padahal 2 yang kita nyalakan, tapi dua-duanya mati. Tiba-tiba mati. Nggak ada hujan. Padahal tempat itu sudah paling pojok begitu. Terus pintu juga tertutup. Tapi yang saya pertanyakan, kok ini bisa mati? Makanya kita lari keluar. Nah, sampai ke rumah pembina ini, kita diceritakan lah bagaimana situasi pondok terdahulu, sejarah terbentuknya suatu lembaga inilah untuk kita bernaung ini. Ternyata setelah kita diceritain jam 11 itu bahwa benar-benar di sana itu angker sekali begitu. Berarti tempat dibangunnya pondok itu memang angker. Memang dari dulu angker. Dan beliau menceritakan kita pembina itu dulu itu di pohon beringin itu ada kejadian kalau malam Jumat Sabtu ada kedengaran satu bayi yang digendong, dia nangis begitu. Ya saya saya takut gini. Emang ini ceritanya sangat nyata begitu, dan kita merasakan kedengaran kayak bayi yang nangis. Bayi yang lagi nangis, yang lagi digendong sama. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan ya teman-teman. Nanti sekarang kita lanjutkan. Tadi kan kita diceritain sama pembina ini, lembaga ini, bahwa memang pondok kita itu dari dulu angker begitu. Tempat lokasi yang dibangun itu. Nah, terus kita diceritain bahwa di pohon beringin yang besar itu, kalau malam Jumat, malam Sabtu itu pasti kedengaran suara bayi yang digendong sama ibunya. Tangisan yang kencang. Istrinya juga sampai takut, istri pembina ini sampai dia takut. Sempat dia mendengarkan jam 12 katanya. Sampai jam 2 dia mendengarkan. Dia keluar tapi nggak ada orang. Tapi suaranya ada. Suaranya ada begitu. Nah, pas terakhir diceritain, kita juga merasa takut begitu sama teman-teman ini. Jadi kita numpang nginap di rumah pembina ini. Karena kejadian malam itu tiba-tiba lilin mati. Padahal pintu sudah tertutup dan angin. Paling pojok juga. Kita terpaksa lah menginap di sana. Kita minta izin ke pembina ini, kita dikasih lah. Sembari kita juga mendengarkan cerita yang sangat menakutkan begitu juga. Nah, kita menginap bertiga di sana. Setelah kita tidur jam 12, kita juga merasakan begitu ada sosok yang apa itu yang ngikutin atau gimana? Yang apa namanya itu yang nemenin tidur di sebelah temennya ini, yang melihat kejadian malam itu di pohon beringin itu. Kayak ada yang nemenin tidur gitu. Nah, teman ini langsung pukul saya. Li, kok beda malam ini saya tidur juga walaupun di rumah Ustadz kita, dia bilang. Jangan suzon ente, saya bilang begitu. Ini masa hantu masuk di sini aja kan nggak bisa, soalnya ini kan banyak kita, banyak Al-Quran, saya bilang begitu. Tapi kan teman ini takut begitu. Jadi
saya nggak hiraukan teman itu. Saya tidur. Nah, pas saya bangun azan subuh itu, kita naik berjamaah sama pembina ini. Pas itu kita masuk sekolah, baru pertama sekolah. Dan pertama kita sekolah itu kita melihat situasi sekolah. Jadi lokasi sekolah sama pondoknya itu beda. Beda. Kalau sekolah kita itu agak bawah, agak apa? Agak diri kalau wasanu itu bahasa Sasaknya agak paling bawah. Oh, paling bawah. Paling bawah. Diri. Di bawah rumahnya ustadznya itu. Iya, di bawah rumahnya pembina itu. Nah, juga di sekolahan itu agak gimana ya? Banyak yang temen ini yang merasakan tidak enak, nggak nyaman dengan situasi di sana itu. Nah, kita lanjut ke beberapa kelas, kita melihat kelas-kelas ini, teman-teman kita banyak sekali di sana. Nah, pada jam 12 sebelum kita mau briefing untuk untuk prepare untuk kita sholat ke musola, terjadilah kesurupan. Siswi atau siswa? Siswi kesurupan. Kesurupannya itu setelah kita sudah mau berangkat ke musola, dia tiba-tiba langsung pingsan. Tiba-tiba dia kesurupan. Itu siswi baru juga? Siswi baru juga, dia kesurupan. Semua kita ini, karena kan pertama saya menemukan juga orang kesurupan begitu. Jadi semua teman-teman itu berkumpul untuk melihat itu. Terus ini perempuan yang kesurupan ini ngamuk begitu. Semua meja-meja itu semua dibuang. Terus siapa yang maju semua digenggam, dicekik terus pokoknya tenaganya kuat intinya. Padahal perempuan gitu kan. Jadi kita panggil ustadz di sana itu yang ngobatin ini si teman perempuan ini. Ternyata pas dia dilantunkan ayat suci Al-Quran, dia juga bisa ngaji begitu. Jin itu juga bisa ngaji. Jin itu, terus jin ini kan yang masuk di tubuhnya teman perempuan itu, dia bilang, jangan saya bacakan Al-Quran, saya juga bisa, saya juga Islam, dia bilang. Jin itu ternyata Islam begitu. Nah, dia bercerita ini jin itu pas dia mau diobati sama ustadz ini, dia kamu dikeluarin ini, tapi perempuan ini matanya melotot begitu ke saya semakin takut begitu kan. Dia melotot, tapi kok dia lototin saya saja terus, enggak ke teman-teman yang lain. Kok saja terus saya lototin, makanya saya ke sana, dia ngelototin lagi. Saya ke situ, dia ngelototin. Saya keluar, dia juga begini-gini kan teman-teman yang kumpul-kumpul itu melihat saya. Makanya saya ketakutan. Pak, pada hari itu, Pak, saya ketakutan sekali. Sampai kita selesai sholat masih dia kesurupan. Ustadz itu tidak bisa mengeluarkan jin itu. Anehnya lagi, selesai ini kesurupan, pindah lagi ke teman yang lain, ke teman perempuan yang lain. Berarti jinnya itu pindah. Jin pindah. Selesainya itu dikeluarin, pindah lagi. Nah, yang satu ini juga ternyata kembar jin ini. Dia berkakak. Adik kandungnya jin ini. Dia bersaudara. Jadi marah sekali ya Bang jin ini. Itu kenapa dia bisa marah jin ini? Mungkin pasti ada penyebabnya kan. Makanya dia pindah ke teman yang lain ini. Dia bercerita ini jin ini bahwa ada anak-anak di sini yang menginjak anaknya. Dia bilang anaknya dari ini jin ini tersebut.
apa kalau bahasa ruannya mungkin itu kan, ruannya si ini yang bersaudara ini. Makanya setelah jin ini keluar dari teman itu lagi kepindah. Nah tiba-tiba dua-duanya kesurupan. Dia gandengan tangan begini, dua-duanya bergandengan tangan. Terus dia main lucu-lucuan di sana. Dia cari buku, dia tulis berdua. Tahu dia bilang tulisan di papan itu yang muda itu. Apa? Temukan saya orang yang menginjak anak saya itu. Terus ada teman itu nanya ke Jim ini, kok sudah bilang anak? Gitu. Langsung dari jangan banyak omong kau. Dia bilang ada teman itu. Teman dari suatu wilayah luar sana lah, tempat kita mondok itu kan banyak orang-orang mondok sana yang sekolah di sana, tapi dia mondok dia cuma bolak-balik. Berarti cuma bertiga aja di pondok itu? Iya, cuma kita bertiga. Soalnya dari satu wilayah. Iya, dari jauh. Kalau kita bolak-balik kan lelah juga kan, mungkin. Nah terus ini yang dua ini kesurupan sampai jam 3 masih kesurupan. Jam 3 sore? Jam 3 sore sudah 3 jam. Nah kita mau pulang, masih ini yang dua ini kesurupan. Nah datanglah suatu sesepuh di desa tersebut, anak berinisial C. Beliau ini bisa dikatakan tokoh paling tua di desa tersebut. Itu yang paling sakti. Iya, bisa dikatakan sesepuh. Dia yang bisa mengeluarkan jin ini. Nah, pasti orangnya juga nggak terlalu tinggi, cuma orang pendek bulat. Ini tokoh ini, tapi nyalinya kuat begitu. Nggak ada serem-seremnya. Nggak ada serem-seremnya. Nah, setelah itu diobatin pakai jeringo itu. Apa jeringo? Jeringo. Lango itu kalau bahasa Lomboknya itu kan. Oh, iya. Nah, itu enggak mungkin ya. Mungkin itu. Iya, lango. Nah, langsung ditiupin keluar yang dua ini. Nah, langsung saya tanya ini kepada inisial C ini. Saya bilang, Nenek. Oh, berarti perempuan. Laki-laki, kakek saya ya agak lupa ini. Saya bilang kakek, saya menanyakan ini. Ternyata beliau ini adalah sosok juga ikut terlibat waktu pendirian pertama pondok tersebut. Beliau ini, sesepuh ini, dia yang meletakkan batu pertama ternyata. Makanya dia tahu bahwa pondok kita itu juga masih angker, dan beberapa kali beliau bilang ditelatkan CMB, tapi nggak mau dia pindah rumah. Dia mau tetap dia di situ, di pondok dan di sekolah itu, gym tersebut. Makanya beliau bilang hati-hatilah. Dia bilang jangan lupa sholat, terus jangan ngelamun, dia bilang biar nggak kesurupan. Setelah beberapa bulan saya di sana itu, ada anak KKN dari dia dari Mataram, dari sebuah universitas. Dia ber-10 orang ke sana. 10 orang. Dan dia juga nginap di sana. Di pondok itu. Suatu malam kita diajak dinner sama si KKN ini kan. Kita diajak dinner. Terus dia ceritain kita gimana situasi universitasnya menempuh pendidikan, terus sampai dia menceritakan alamatnya mereka. Perkenalan nama-nama kakak-kakak ini kan. Nah, pas dia buat acara
bertepatan pada malam Sabtu. Dia buat acara kakak ini, acara seremoni perkenalan sekaligus serah terima begitu kan. Tiba-tiba ini kakak berinisial L ini kesurupan. Itu cewek juga? Cewek. Terus kakak ini kan cantik begitu juga kan. Saya sama teman yang bertiga ini, saya siap kok kalau malam ini dia kesurupan, kita siap, kita mau gendong, kita angkat begitu kan untuk masukkan gitu. Tapi untuk masukkan apa? Masukkan ke kamar pondok begitu kan untuk. Nah, kita itu pas dia kesurupan itu, teman-temannya semua itu, teman kakak-kakak ini semua takut kelarian, yang cowok-cowok itu juga takut. Kalau ini ada yang berani megangin gitu. Ini lebih bahaya dia masuk. Dia macam jin Bali, dia dimasukin. Kayak nari-nari gitu. Agak dia nari. Pas jadi kerasukin itu, dia nari begini dia itu. Nah, saya disuruh sama kakak ini, yo, pegang tangannya. Saya pegang tangannya. Tapi dia langsung ngamuk begitu. Ngeluarin tenaganya kuat sekali. Kayak bukan tenaganya perempuan. Perempuan, dia nari lagi. Dia nari, itu seperti joget, joget itu. Lucu ini Jim ini ternyata kan. Nah, setelah itu pas dia sudah pingsan, kita pegang kaki tangannya. Saya berempat. Saya kebetulan saya pegang tangannya ini. Saya akan dapat bati juga sekaligus. Saya juga takut begitu kan. Ini juga takut juga ini kan. Iya. Tapi saya pegang tangannya lembut sekali juga. Terus mukanya lembut. Saya pegang, dia ngamuk lagi. Dia masukin lagi. Dia joget lagi, lepas tangan saya, lepas. Dia joget lagi. Nah, terus dia itu mau membuka aib seorang teman, Jim ini. Ternyata ada teman saya yang teman semondok itu yang bawa sejenis ilmu hitam kayak begitu. Bawa sesuatu benda pusaka lah gitu. Dia tahu. Makanya teman ini sudah ketakutan begitu. Jadi si jin yang masuk ke cewek itu bercerita kalau ada salah seorang temannya yang bawa teman-teman yang bawa ilmu hitam yang membahayakan semua orang begitu. Kayak santet atau sihir gitulah. Jadi kita takut juga itu kan. Ya, terus? Nah, pada itu juga kita nggak tahu juga begitu teman ini bawa itu. Setelah dimasukin lagi sama Jim ini, saya terkena kukunya, langsung berdarah. Dia teman yang bawa ilmu gelap itu dicariin sama ini, sambil joget tapi dia cariin. Tapi teman ini ngilang, yang bawa ilmu gelap ini lari gitu. Dia hilang. Oh, nggak ada di lokasi di itu. TKP-nya. Ya, tempat kejadian itu. Nah, jadi terus pas setelah lama dicari, tadi ada datang lagi ini yang ngobatin bulan yang lalu itu. Oh, si satu kakek tokoh ini. Dia lagi ke sana. Tapi ini lebih kuat tenaganya dan juga agak lama prosesnya. Itu sekitar berapa jam baru bisa dikeluarin jinnya? 1,5 jam itu. Sampai tenaganya terkuras ini si perempuan cantik ini. Gitu. Saya juga naksir sama dia. Gitu kan, tapi ya setelah cewek yang kesurupan Mas Alinya ada di sini ya. Saya naksir ke dia. Terus dia diobatin, dia pakai itu ya, diobatin. Pakai pistol apa itu? Spidol dan pakai. Kirain mau ditembak. Nah, dia pakai spidol, dia ditaruhin di kakinya yang paling bawah, langsung dipijit keras.
tapi tenaganya kuat. Dan kakek ini langsung ditendang. Langsung dianu kan. Dia nyumpah langsung bilangnya itu kata-kata kotor gitu. Padahal kan itu jinnya itu yang bukan perempuan. Dia paham. Tapi dia langsung kasar-kasar ngomong. Semua kita dengar begitu. Dia ngomong kasar. Dia marah besar ini kakek ini. Dia mau mati. Dia mau matikan jin ini. Dia mau bunuh gitu. Dia mau bunuh jin ini malam itu. Nah, setelah itu ya sudah, saya mau keluar katanya. Tapi berikan saya dulu. Karena diancam mau dibunuh. Mau dibunuh, makanya takut jin ini. Baru dia mau keluar. Dia mau keluar, tapi dia ngeprank jin ini. Dia mau keluar, kan janjinya. Oh siap, dia bilang. Setelah diobati, setelah mau dibunuh. Tapi pas dia keluar, jarak 1 menit dia kembali lagi masuk. Kayak ngeprank gitu. Iya, kayak ngeprank itu dia. Lagi dia joget jin ini di perempuan cantik ini. Pas itu sudah kelewatan kata kakek ini. Dia serius sekarang. Dia langsung memegang kepalanya, rambutnya. Cewek ini dibuka jilbabnya. Saya nggak fokus begitu juga karena melihat kan dia dibuka jilbabnya juga kan. Saya takut, tapi berharap ada yang lainnya juga dibuka gitu. Enggak berharap begitu. Cuma syukur saya melihat itu saja. Tapi takutnya itu agak sedikit-sedikit menghilang kelihatan karena cantik dan rambutnya juga panjang. Kalau dipegang rambutnya ini, langsung dia pingsan, sadar 20 menit ditemani sama kakek ini. Sadar, diberikan minum, dia nangis. Nah, disuruhlah satu orang yang dulu biar istirahat, teman perempuan, tapi nggak ada yang berani. Makanya disuruh temanin. Tapi kan dia mau tidur di pundak teman-teman, tapi nggak ada yang berani. Dikira nanti kembali lagi. Nah, disuruhlah saya juga nggak berani juga kan. Tapi ini kesempatan saya begitu kan, saya bilang. Jadi langsung lah dia di sini. Ini serius ini soalnya. Tanya masih mungkin hidup itu. Iya. Dia dari Lombok Tengah dia. Masih hidup dia sekarang. Dia di sebelah saya dan dia tidur di pundak saya. Mas Ali. Terus ini teman-temannya itu melihat, so sweet banget dia bilang kan. Saya juga merasa takut ini sebenarnya. Saya kira nanti dia kembali lagi. Setelah 20 menit dia ketiduran di pundak saya. Saya juga merasa lelah juga. Saya mau pengen mau makan, pengen istirahat lah. Tapi dia tetap di pundak ini. Setelah berapa menit dia bangun, dia mau makan. Teman-teman yang lain itu dia tidur semua. Jadi saya buatin mie, langsung saya kasih makan, dia makan berdua. Nah, pas jam 12 kejadian lagi, tapi beda. Tapi cowok sekarang kesurupan. Dia pindah kesurupan. Tapi ininya dia masuk jenis harimau. Dia mau mencakar semua orang. Makanya terlukalah teman pondok saya itu yang membawa ilmu hitam itu. Dan temannya si KKN ini. Teman. Oh, temannya teman saya itu yang bawa ilmu hitam itu. Oh iya. Makanya ditemukanlah suatu benda gitu. Suatu benda yang isinya itu banyak, ada jaum, ada tembakau, ada menyan, ada sesajennya tapi kecil. Nah, itu sebenarnya timbul kemarahan dari jin tersebut. Itu yang menyebabkan. Iya, itu yang menyebabkan jin itu marah kepada teman-teman ini. Dikira kita itu kan nggak pernah buat masalah di pondok, tapi inilah permasalahannya, bahwa dia sudah melanggar tata krama. Kalau jin itu kan nggak suka orang begitu, karena jin-jin sana itu orang-orang Islam saja begitu. Jin-jin baik lah. Jin baik lah. Terus saya juga nggak kepikiran ke sana. Tiba-tiba setelah
kita sudah melihat bahwa ini buktinya, kita takut begitu sama teman ini juga. Nah, pas selesai harimau itu dicakar teman ini, langsung berdarah di tangannya yang 2 ini. Kukunya itu padahal nggak panjang tapi bisa berdarah. Teman itu yang bawaan itu makanya dia sakit. Malam itu langsung Yang kesurupan itu yang bawa benda-benda itu. Enggak, ini temannya saya itu yang bawa benda tersebut. Cuma ini yang kakak ini yang dimasukin oleh jin itu, tapi gaya harimau. Berarti yang masuk itu kayak siluman harimau. Kayak siluman harimau. Wah, kekuatannya luar biasa itu. Bisa pintu itu bisa rusak. Sama. Terus yang keluarin itu siapa? Keluarin apa? Si harimau itu. Tetap kakek saja yang dipanggil. Hanya satu-satunya memang yang bisa keluarin. Ada teman KKN itu juga dia merasa sosok jago. Tapi dia juga kalah gitu sama ini. Makanya tetap kakek itu yang dipanggil. Nah, pada itu dikeluarin lah ini. Asalkan jangan dia mau keluar, jangan suruh anak-anak itu kembali lagi ke pondok katanya. Dengan syarat itu. Tetapi kan dia sudah lama mondok di sana. Itu juga teman saya. Saya nggak setuju di hati saya. Tapi kita sudah sepakati sama ini mau membina sama kakek-kakek ini. Dia siap akan mengeluarkan, makanya dia keluarnya itu kita semua ada mayem, kita berbicara. Dan setelah temannya yang satu itu keluar, dia di rumah sakit. Teman itu kan dibawa karena bekas luka itu. Itu yang diobatin. Nah, kita istirahat. Saya nggak tidur di pondok, saya tidur di musola. Nah, saya tidur di musola, saya sendirian di musola. Saya juga ketakutan. Dan di musola itu ada kelihatan jenisnya orang tua yang rambutnya panjang tapi mukanya itu ada. Yang pernah dilihat sama temannya itu dalam mimpinya itu. Di dalam mimpinya itu dia keluar, tapi dia itu ternyata mau dibersihkan tempat tidurnya saja, disuruh saya. Tapi ya Allah, saya nggak berani. Sarung saya itu langsung tutupi muka saya nggak berani melihatnya ini. Mukanya nggak ada, tapi kalau rambutnya itu panjang. Berarti dia itu ngomong sama Mas Halid? Iya, dia seolah-olah ngomong dengan saya. Kok saya benar-benar dengar begitu? Tapi saya takut ini. Saya mau teriak tapi nggak bisa keluar. Apa bahasa anunya itu kerep kalau bahasa Saseknya itu kerep. Kalau bahasa Indonesianya itu kurang lebih kayak ketindihan. Ketindihan ya, ketindihan kalau bahasa Indonesianya itu. Makanya saya langsung nggak bisa tidur malam itu sampai jam 6. Langsung saya mau berangkat pulang ini karena saya ketakutan, benar-benar takut. Sudah saya nggak, walaupun saya nggak mau pindah pondok, saya pindah sekolah, saya bilang, tapi saya disuruh stay untuk dari teman-teman ini. Tapi hari itu saya putar sekali, ada tenaga saya diobatin lah sama kakek ini. Pas saya diobatin, saya istirahat di pondok. Nah, lagi-lagi pas malamnya itu, pas malam Minggu, malam Senin itu, lagi-lagi kita ditakutin lagi. Diganggu lagi sama makhluk halus ini. Itu jenisnya apa lagi yang datang? Nah, kalau ini berbeda. Kalau yang gangguin saya berdua itu tuyul yang memang sudah dia tempatnya di pohon beringin itu. Rumahnya. Dari 10-an tahun lah kata orang-orang sana yang pernah saya dengar begitu kan. 10 tahun dia ke sana. Kita tidur nggak itu, dia nangis di depannya teman saya itu. Yang nangis itu tuyulnya itu. Nah, pas dia mau
mau pegang galang guling itu kok beda rasanya begitu. Kayak bukan bantal kayak guling bukan gitu. bantal, seperti kulit bayi, makanya tertakut semua begitu kan. Saya masih sakit ini, makanya saya juga shock juga. Malam itu juga shock, saya lagi pusing ya, saya sudah menyerah begitu, saya pengen pulang malam itu. Pas itu teman itu sudah, pas dia mau pegang guling tapi dia kayak ngerasa itu bukan bantal guling. Bukan bantal guling. Nah saya lagi shock, saya pengen pulang. Pokoknya malam itu pengen Mas pulang. Ali mau pulang aja gitu kan. Teman itu nangis menjak saya karena kondisi saya nggak stabil kurang juga, sehat kurang gitu. sehat, saya lemah sekali, saya pengen pulang begitu. Tapi kan karena sudah malam kan nggak ada juga yang nggak mungkin saya juga pulang, makanya saya sudah pasrah di sana itu karena memang angker sekali itu, karena banyak yang kita dengar yang aneh-aneh begitu di pondok itu. Suara bayi nangis lah, bayi nangis, orang kesurupan, terus hampir setiap hari emang karena itu kejadiannya itu memang dikarenakan teman itu yang membawa hal yang tidak wajar begitu kalau di pondok itu kan. Makanya saya langsung pas malam itu saya langsung berniat untuk pulang. Tapi datanglah pembina suruh tidur di kamarnya yang kosong itu. Saya ditemani sama teman saya itu. Kalau di sana alhamdulillah saya nggak pernah diganggu lagi. Saya terus istirahat. Pada harinya tersebut saya mau berangkat pulang lah. Izin pulang. Izin pulangnya itu mau berhenti pindah sekolah atau gimana? Saya mau mau pulang untuk berobat saja. Karena berarti Mas Ali ini lulus di sana sampai sekolah sampai lulus di sana atau gimana? Saya lulus di sana, tapi saya bolak-balik berhenti mondok. Saya ngekos langsung. Langsung saya setelah saya pulang berobat, saya ceritain orang tua saya bahwa kejadian di sana itu memang nggak wajar dan menakutkan. Dan langsung orang tua bilang, oh ya kamu silakan lebih baik ngekos, cari kos di sana yang murah. Langsung kamu berhenti mondok. Nanti saya akan ke pondok untuk menyelesaikan bicara sama pembina tersebut. Gitu. Jadi gitu ceritanya. Cukup menyeramkan. Iya, menyeramkan gitu. Mas Ali ini sampai situ aja ceritanya, Mas. Iya, sampai situ aja. Mungkin nanti selanjutnya nantilah kita ada cerita yang lebih ngeri lagi daripada ini nanti. Tapi nanti tunggu di episode berikutnya. Berikutnya lah. Ya udah, kalau gitu mungkin ceritanya Mas Ali ini cukup sampai di sini karena masalah durasi juga, Mas Ali ya. Teman-teman di rumah mohon bersabar. Jadi mungkin cuma sampai di sini aja dulu, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa di-share ke teman-temannya juga. Jangan lupa like, subscribe, dan buat kalian yang merasa punya cerita-cerita yang agak menyeramkan yang mungkin bisa diceritakan, jangan lupa hubungi atau DM IG-nya ILG21 yang ada di kolom deskripsi. Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Peace out.